Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Gangga Mahadika, nomor absen 7 dari kelas 12 IPS 2. A. Globalisasi. Sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan materi, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian dari globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandang dunia, produksi, pikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Teknologi dan ilmu pengetahuan berpengaruh besar bagi kehidupan manusia. Melalui ilmu pengetahuan, teknologi dapat diciptakan. Segala kebutuhan dan bentuk pekerjaan manusia menjadi dapat terselesaikan dengan mudah. Pada mulanya masyarakat menggunakan alat-alat sederhana atau tradisional. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat beralih menggunakan alat-alat canggih dan mutakhir. Oleh karena itu, perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat sederhana menjadi kompleks merupakan cara sederhana untuk menggambarkan fenomena modernisasi. Modernisasi ditandai dengan adanya perkembangan pola pikir masyarakat dan kondisi fisik kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat modern memiliki kepercayaan dan kesadaran tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Pola pikir tersebut ditandai dengan adanya sikap mengedepankan rasionalitas. Selain itu juga masyarakat modern mampu menciptakan teknologi dan mengembangkan sumber daya di sekitarnya. Modernisasi menciptakan masyarakat yang tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu. Masyarakat di berbagai belahan dunia kini mampu menembus batasan-batasan tersebut untuk berkomunikasi dengan orang lain di berbagai belahan dunia. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa modernisasi merupakan wujud perubahan sosial yang mendorong proses globalisasi. Yang pertama ada globalisasi antara tantangan dan kesempatan. Globalisasi berasal dari kata globe, yaitu replika bumi yang tampak dari luar angkasa. Di sini juga ada menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Martin Albright dalam buku Globalization Social Zero and Global Culture melihat globalisasi sebagai keseluruhan proses ketika penduduk dunia tergabung dalam masyarakat dunia tunggal yang disebut masyarakat global. Yang kedua ada menurut Anthony Giddens dalam buku Runaway World, bagaimana globalisasi merombak kehidupan kita. Globalisasi tidak hanya berbicara aspek besar seperti liberalisasi ekonomi dan politik. Globalisasi juga berbicara tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, menguatnya ruang ekspresi pribadi dengan semakin intensifnya hubungan antar budaya, norma sosial, kepentingan, dan ideologi antar bangsa. Dan yang terakhir ada menurut Douglas Kellner, globalisasi melibatkan pasar kapitalis, seperangkat relasi sosial, dan aliran komoditas, kapital, teknologi, ide-ide, bentuk-bentuk kultur penduduk yang melewati batas-batas nasional melalui jaringan masyarakat global. Di sini saya juga akan menjelaskan ciri-ciri globalisasi menurut Asad Kusuma Jaya dalam buku Teori Modernitas dan Globalisasi. Yang pertama ada meningkatnya interaksi yang melintasi batas-batas negara. Yang kedua ada terdapat persepsi diri yang bersifat tradisional di berbagai ranah seperti media massa, konsumsi, dan pariwisata. Yang ketiga ada komunitas
tenaga kerja, dan modal semakin tidak terikat dalam satu wilayah. Yang keempat, meningkatnya kepedulian terhadap bahaya ekologi global dan tindakan yang diambil untuk mengatasinya. Yang kelima, industri budaya global berkembangnya pesat. Dan yang terakhir ada meningkatnya kekuasaan aktor, institusi, dan kesepakatan transnasional. Yang kedua ada perkembangan globalisasi. Dalam kegiatan perdagangan telah terjadi kerjasama lintas negara. Kerjasama tidak hanya dilakukan secara ekonomis, tetapi juga mencakup budaya, sosial, agama, dan politik. Melalui kerjasama tersebut, terjadi pertukaran kebudayaan Timur dan Barat. Hubungan Timur dan Barat pada periode ini menunjukkan berlangsungnya proses globalisasi. Kegiatan perdagangan bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda juga mempengaruhi perkembangan globalisasi dunia. Oleh karena itu, globalisasi tidak hanya berkembang dalam bidang ekonomi, tapi juga berkembang dalam bidang budaya. Dalam bidang budaya, globalisasi mendorong nilai-nilai dan budaya tertentu berkembangnya ke seluruh dunia sehingga menjadi budaya dunia atau world culture. Yang ketiga ada gerakan pro-globalisasi dan gerakan anti-globalisasi. Yang pertama ada gerakan pro-globalisasi. Orang-orang atau kelompok yang mendukung gerakan globalisasi sering disebut dengan pro-globalisasi. Kalangan ini percaya bahwa globalisasi dapat mendorong kesejahteraan perekonomian dunia. Gerakan pro-globalisasi berpijak pada pemikiran David Ricardo mengenai teori komparatif. Sebagai contoh, Indonesia mengekspor produk pertanian, perikanan, dan kerajinan daerah seperti itu. Dari seekor industri otomotif dan elektronik, Indonesia melakukan impor. Dan yang kedua ada gerakan anti-globalisasi. Kelompok atau orang-orang yang menentang globalisasi dikenal dengan sebutan anti-globalisasi. Gerakan anti-globalisasi lebih dikenal sebagai gerakan keadilan global atau istilah lain yang sejenis. Gerakan ini cenderung menentang perjanjian perdagangan global seperti menentang keberadaan organisasi pedagang dunia. Yang keempat ada dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Yang pertama ada bidang ekonomi. Pengaruh globalisasi berkaitan dengan sistem kapitalisme. Kapitalisme adalah perubahan sistem ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan swasta sarana produksi dan keuntungan pribadi dapat diturunkan melalui kompetisi pasar tanpa campuran tangan pemerintah. Di sini saya tidak akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif globalisasi dalam bidang ekonomi. Jadi teman-teman bisa melihat pada buku sosiologi pada halaman 72. Yang kedua ada bidang sosial budaya. Menurut Diana Kendall, dalam buku Sociology in Our Times, budaya merupakan pengetahuan, bahasa, nilai-nilai, kebiasaan, dan benda-benda yang diwariskan dari orang kepada orang dan dari suatu generasi ke generasi berikutnya dalam kelompok manusia atau masyarakat. Dan tabel dampak positif dan dampak negatif pada globalisasi dalam bidang sosial budaya terdapat pada halaman 73. Teman-teman bisa melihatnya sendiri di sana. Yang C ada bidang politik. Globalisasi mendorong hubungan kerjasama antar negara semakin meningkat, baik dalam bidang sosial budaya, ekonomi maupun pendidikan. Bahkan beberapa negara telah bergabung dan membentuk organisasi yang secara khusus dibentuk untuk menghadapi pengaruh globalisasi.
Misalnya kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN sengaja dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian negara-negara di Asia Tenggara. Di sini teman-teman bisa melihat dampak positif dan dampak negatif globalisasi dalam bidang politik pada halaman 74.